Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imasda dengan NIM 20040750202. Jurus menyusun konten yang powerful. Yang pertama, posisi badan. Berdiri dengan posisi tangan terbuka di depan tubuh. Yang penting konteksnya nyaman. Yang kedua, berdiri dengan tegap sambil menggunakan gerakan tangan rileks dan senyaman mungkin. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang pertama, berdiri dengan tangan diletakkan di belakang tubuh atau di depan tubuh. Yang kedua, berdiri dengan melipat tangan di depan dada. Yang ketiga, berdiri dengan posisi tangan dimasukkan ke dalam kantong atau ke kantong celana. Yang keempat, berdiri dengan posisi tangan di pinggang kanan dan kiri. Yang kedua, suara. Ingat, voice, volume inovatif atau selera dan energi. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama, suara bergetar, sering bergumam, suara pelan, nada datar, tidak jelas, dan energi suara rendah. Cara menghilangkan bergumam, yang pertama, sadari. Langkah pertama dalam menghilangkan kebiasaan bergumam adalah menyadari bahwa kita itu melakukannya. Ketika kita menyadari bahwa kita cenderung bergumam saat berbicara, itu menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, sediakan waktu untuk berlatih. Berlatih berbicara di depan umum, di depan cermin, atau merekam diri sendiri saat berbicara dapat membantu mengatasi kebiasaan bergumam. Yang ketiga, sinonim. Berilah untuk menggunakan variasi kata-kata tersebut dapat membantu mengurangi kecenderungan bergumam. Yang keempat, berdiam sejenak. Berikan diri kita waktu untuk bernafas, memungkinkan kata-kata yang ingin kita sampaikan dan mengatur pikiran kita sebelum melanjutkan. Berdiam sejenak juga memberikan kesempatan untuk kita mengorganisasikan gagasan dan mengurangi kecemasan yang dapat memicu bergumam. 6. Kesalahan umum terkait konten. Yang pertama, tidak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, struktur tidak jelas. Yang ketiga, tidak menyesuaikan konten dengan audiens. Yang keempat, menggunakan bahasa dewa. Yang kelima, terlalu banyak materi padahal waktu sedikit. Yang keenam, kurang diperkaya dengan ilustrasi pendukung. Hal snowmanship. Yang pertama, mata. Kesalahan yang sering terjadi, melihat ke bawah, ke atas, atau ke sudut tertentu. Yang kedua, hanya melihat ke satu titik. Satu atau dua orang saja. Yang ketiga, terlalu sering melihat slide atau note. Helpful tips. Jika berbicara di kelompok terkecil, lakukan kontak mata ke seluruh audiens. Jika berbicara di kelompok besar, lakukan kontak mata ke setiap bagian kelompok. Tahan tatapan setiap individu sekitar 2-4 detik dan jangan terlalu lama agar tidak canggung. Yang ketiga, arah pandangan tubuh bagian atas atau mata audiens. Yang keempat, biasakan tidak selalu melihat materi. 2. Tangan.
Kesalahan yang terjadi itu yang pertama memencet pulpen atau menggorekkan isi kantong. Yang kedua memijat tangan, kedua tangan. Yang ketiga menggunakan menggaruk kepala. Yang keempat, jika ingin menguraikan poin, gunakan jari setiap jari. Yang ketiga, kaki. Kesalahan yang sering terjadi juga pada kaki yaitu kaki bergoyang. Yang kedua, kaki maju mundur. Yang ketiga, berdiri tegak dan tidak menggoyang-goyangkan kaki. Ya, yang keempat, posisi berdiri. Kesalahan yang sering terjadi juga yaitu posisi berdiri. Berdiri dengan tangan yang diletakkan di belakang tubuh atau di depan tubuh. Yang kedua, berdiri dengan melipat tangan di depan dada. Yang ketiga, berdiri dengan posisi tangan dimasukkan ke kantong celana. Yang keempat, berdiri dengan posisi tangan di pinggang kanan dan kiri. Itulah tadi presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.